Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ontologi matematika. Ontologi matematika membahas hakikat keberadaan matematika serta objek-objek yang dikajinya. Dalam kajian ini, matematika dipandang bukan sekedar kumpulan rumus dan angka, melainkan ilmu yang memiliki dasar filosofis tentang apa yang sebenarnya ada dalam matematika. Ontologi membantu kita memahami apakah konsep-konsep seperti bilangan, titik, atau garis benar-benar nyata atau hanya hasil ciptaan pikiran manusia. Dengan demikian, ontologi matematika berperan penting dalam menggali makna dan esensi di dalam segala hal yang menjadi objek kajian dalam matematika. Ontologi merupakan cabang filsafat yang berfokus pada pembahasan tentang hakikat keberadaan dan realitas suatu hal. Melalui ontologi, manusia berusaha memahami apa yang benar-benar ada dan bagaimana sesuatu itu dapat dikatakan ada dalam kenyataan. Bidang ini tidak hanya membahas bentuk fisik dan keberadaan, tetapi juga konsep-konsep abstrak yang menjadi dasar pemikiran manusia. Dengan demikian, ontologi berperan penting dalam membangun landasan berpikir yang mendalam mengenai hakikat dari segala sesuatu. Dalam konteks matematika, ontologi memuat kajian pada keberadaan objek-objek matematika seperti bilangan, bentuk, dan ruang. Pertanyaan utama yang muncul dalam kajian ini adalah apakah objek-objek tersebut benar-benar nyata atau hanya hasil dari konstruksi pikiran manusia. Melalui pembahasan ontologis, matematika tidak hanya dipandang sebagai ilmu hitung dan rumus, tetapi juga sebagai wujud pemikiran yang mendalam makna eksistensi dari setiap konsep yang dipelajari. Ontologi dalam filsafat matematika membahas tentang hakikat keberadaan objek-objek matematika dan bagaimana manusia memahaminya. Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang apakah objek-objek matematika seperti bilangan dan bentuk geometris benar-benar ada secara nyata atau hanya merupakan hasil pemikiran manusia. Dengan demikian, ontologi matematika menjadi landasan penting dalam memahami kedudukan dan eksistensi konsep-konsep matematika dalam dunia pengetahuan. Dalam filsafat matematika, terdapat dua pandangan utama mengenai keberadaan objek matematika. Pandangan pertama adalah realisme matematis, yang meyakini bahwa objek matematika ada secara independen dari pikiran manusia, sehingga matematika dianggap sebagai penemuan bukan ciptaan. Pandangan kedua adalah konstruktivisme yang beranggapan bahwa objek matematika diciptakan oleh pikiran manusia melalui proses berpikir dan membangun konsep. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa matematika bukan hanya ilmu pasti, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang mendalam tentang hakikat keberadaan dan kebenaran. Objek ontologi matematika mencakup segala sesuatu yang menjadi bahan kajian dalam dunia matematika. Objek-objek ini tidak selalu bersifat nyata, melainkan seringkali abstrak dan hanya dapat dipahami melalui pemikiran logis. Di dalamnya terdapat objek abstrak seperti bilangan, fungsi, dan himpunan yang menjadi dasar dari berbagai konsep matematika. Meskipun tidak dapat disentuh secara fisik, objek-objek ini memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami pola, hubungan, dan struktur yang ada di dunia nyata. Selain itu, terdapat objek ideal dan objek simbolik yang memperluas pemahaman kita terhadap matematika. Objek ideal adalah konsep yang tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dipahami melalui akal, seperti titik atau garis sempurna. Sementara itu, objek simbolik berupa lambang atau notasi matematika digunakan untuk mewakili ide dan konsep tersebut
agar dapat dikomunikasikan dengan mudah. Ketiganya menunjukkan bahwa matematika adalah ilmu yang bekerja di ranah pikiran dan logika, bukan sekedar perhitungan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang makna di balik simbol dan konsepnya. Realisme dalam matematika, yang juga dikenal sebagai Platonisme, merupakan pandangan bahwa kebenaran matematika bersifat objektif dan universal. Dalam perspektif ini, objek-objek matematika dianggap benar-benar ada secara independen dari pikiran manusia. Artinya, konsep-konsep seperti bilangan, bentuk, dan rumus tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan sebagai bagian dari realitas yang sudah ada. Pandangan ini menempatkan matematika sebagai ilmu yang memiliki kebenaran mutlak dan tidak terpengaruh oleh ruang maupun waktu. Sebagai contoh, pernyataan sederhana seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4 akan selalu benar dimanapun dan kapanpun, tanpa bergantung pada siapa yang memikirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran matematika bersifat tetap dan tidak bisa diubah oleh persepsi manusia. Dengan demikian, realisme dalam matematika menegaskan bahwa matematika adalah bahasa alam semesta yang menggambarkan tatanan dan keteraturan yang abadi, menjadikannya dasar penting dalam memahami dunia secara rasional dan ilmiah. Konstruktivisme dalam matematika berpendapat bahwa matematika merupakan hasil ciptaan manusia, bukan sesuatu yang sudah ada secara independen. Menurut pandangan ini, konsep-konsep matematika lahir dari aktivitas berpikir dan kebutuhan manusia untuk memahami serta memecahkan persoalan di dunia nyata. Dengan kata lain, matematika berkembang seiring dengan proses berpikir manusia yang terus berusaha mencari keteraturan, pola, dan hubungan antar objek di sekitarnya. Sebagai contoh, konsep bilangan 0 muncul bukan karena sudah ada di alam, melainkan karena manusia membutuhkan simbol untuk menyatakan kekosongan atau ketiadaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran matematika tidak bersifat mutlak, tetapi dibangun melalui pengalaman, penalaran, dan kesepakatan manusia. Pandangan konstruktivisme menegaskan bahwa matematika bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan kemampuan berpikir manusia yang semakin kompleks. Nominalisme dalam matematika merupakan pandangan filsafat yang menolak keberadaan nyata dari objek-objek matematika. Menurut aliran ini, bilangan, bentuk, atau konsep matematika tidak memiliki eksistensi yang sesungguhnya di luar pikiran manusia. Artinya, angka seperti 2 atau lingkaran bukanlah sesuatu yang benar-benar ada, melainkan hanya ciptaan akal manusia untuk memberi nama dan memahami fenomena yang tampak di dunia nyata. Pandangan ini menekankan bahwa matematika tidak berurusan dengan entitas metafisik, melainkan dengan simbol dan bahasa yang disepakati. Bagi penganut nominalisme, matematika hanyalah alat untuk menggambarkan pola dan hubungan yang muncul dalam kenyataan. Simbol-simbol yang digunakan seperti angka dan rumus hanyalah representasi dari konsep yang membantu manusia memahami dan mengatur dunia di sekitarnya. Dengan demikian, matematika berfungsi sebagai bahasa universal yang memungkinkan manusia menjelaskan keteraturan alam tanpa harus mengakui keberadaan nyata dari objek-objek abstrak. Pandangan ini menempatkan matematika sebagai hasil konstruksi manusia yang berguna, bukan sebagai refleksi dari realitas yang ada secara independen.
Ontologi dan kebenaran dalam matematika membahas hakikat keberadaan serta cara memperoleh kebenaran dalam bidang ini. Dalam konteks ontologis, matematika dipandang sebagai ilmu yang memiliki objek kajian abstrak seperti bilangan, bentuk, dan pola yang tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi memiliki peran penting dalam memahami realitas. Kebenaran matematika tidak hanya bergantung pada kenyataan empiris, tetapi juga pada logika dan konsistensi berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa matematika merupakan perpaduan antara konsep abstrak dan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran dalam matematika dapat bersifat empiris maupun rasional. Kebenaran empiris muncul ketika konsep matematika dapat diuji dan dibuktikan melalui pengalaman atau penerapan dalam kehidupan nyata, misalnya dalam pengukuran dan perhitungan. Sementara itu, kebenaran rasional diperoleh melalui proses penalaran logis tanpa memerlukan bukti fisik, seperti pembuktian teorema atau rumus yang berdiri atas dasar logika semata. Kedua bentuk kebenaran ini saling melengkapi, menjadikan matematika tidak hanya sebagai ilmu pasti, tetapi juga sebagai cara berpikir yang mendalam dan terstruktur. Ontologi matematika dalam pendidikan berperan penting dalam membantu guru dan siswa memahami hakikat sejati dari matematika. Bagi guru, pemahaman ontologis memungkinkan mereka mengajarkan matematika tidak sekedar sebagai kumpulan rumus dan prosedur, melainkan sebagai konsep yang memiliki makna mendalam dan berkaitan dengan cara berpikir manusia. Dengan memahami dasar ontologinya, guru dapat menuntun siswa untuk melihat keterkaitan antara ide-ide matematika dan realitas kehidupan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Bagi siswa, pendekatan ontologis membantu mereka memahami bahwa matematika bukan sekedar alat hitung, tetapi juga cara berpikir sistematis untuk memahami dunia. Melalui pandangan ini, siswa belajar bahwa konsep-konsep matematika merupakan hasil olah pikir manusia yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kesadaran ini menumbuhkan apresiasi terhadap nilai filosofis matematika serta mendorong mereka untuk berpikir kritis, reflektif, dan kreatif dalam memecahkan masalah kehidupan nyata. Kesimpulan dari pertemuan ini, ontologi matematika pada dasarnya membahas tentang keberadaan dan hakikat objek-objek matematika. Melalui pendekatan ini, kita berusaha memahami apakah bilangan, bentuk, dan konsep-konsep matematika benar-benar ada secara independen atau hanya merupakan hasil ciptaan pikiran manusia. Dalam filsafat matematika, terdapat 3 pandangan utama yang menjelaskan hal ini, yaitu realisme, konstruktivisme, dan nominalisme. Masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana konsep matematika muncul dan apa makna keberadaannya dalam kehidupan manusia. Pemahaman terhadap ontologi matematika sangat penting karena dapat menumbuhkan cara berpikir yang lebih kritis dan reflektif terhadap konsep serta kebenaran matematika. Dengan pemahaman dasar ontologisnya, seseorang tidak hanya mampu menggunakan matematika sebagai alat hitung, tetapi juga menyadari nilai filosofis di balik setiap ide dan prinsipnya. Kesadaran ini membantu siswa, guru, maupun peneliti untuk melihat matematika sebagai hasil olah pikir manusia yang terus berkembang, serta sebagai sarana untuk memahami keteraturan dan kebenaran dalam realitas kehidupan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Saya tutup saja pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.